Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai etika Kristen, dan ini sudah bagian yang keempat dari rangkaian pembahasan kita, dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai peperangan, ya. Apakah orang Kristen boleh ikut perang? Jikalau negara meminta orang Kristen untuk berperang, dan bagaimana jika membunuh musuh dalam peperangan? Apakah itu dosa? Apakah itu melanggar hukum keenam? Jangan membunuh. Nah, ini yang kita akan bahas dalam khotbah pada pagi hari ini. Nah, yang pertama-tama saudara begini. Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bahas etika Pak Pendeta. Bagaimana kalau membunuh dalam peperangan, katanya. Itu banyak pertanyaan, tapi begitu saya memberikan pengajaran seputar topik-topik yang mereka minta dibahas, mereka tidak melihat, mereka nggak menonton, mereka tidak memperhatikan, saudara. Nah, ini ciri khas orang Kristen. Ya, banyak tanya, tapi tidak belajar, ya. Semua ditanyakan, tapi tidak mau belajar. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu orang banyak itu sangat tertarik untuk mendengarkan, ya. Misalnya masalah kesaksian atau masalah ya debat-debat lah, ya. Bukan hal yang esensial, ya, masalah pengajaran, tapi masalah ini debat dengan siapa? Ustadz ini berdebat dan pendeta ini, ramai sekali itu. Ya, itulah ciri khas orang Kristen, ya. Hanya mau bertanya, hanya mau hal-hal yang tidak prinsipil, tapi tidak mau belajar hal yang substansial. Nah, saudara, kalau kita berbicara perang, pertama-tama peperangan itu kita harus lihat dari konteks pemerintahan atau konteks negara dan pemerintahan. Saudara tidak bisa memandang perang itu secara pribadi. Saya perang dengan si Anu, itu bukan perang namanya. Saudara, itu namanya berkelahi. Ya, dan kalau saudara melukai orang, mencelakakan orang dalam perkelahian itu namanya kriminal. Tidak bisa juga satu keluarga angkat pedang, ambil pistol, serang satu keluarga yang lain. Mari kita perang, itu bukan peperangan. Itu namanya tindakan kriminal, ya. Tidak bisa juga satu kampung perang dengan kampung lain. Itu sering terjadi di Indonesia, ya. Kampung A perang dengan kampung B. Senjatanya apa? Celurit. Senjatanya apa? Tongkat, besi, batu. Wah, itu saling melempar batu begitu, ya. Anak-anak sekolah juga tidak ketinggalan, saudara. Sekolah A dan sekolah B itu tawuran. Nah, itu bukan peperangan yang dimaksud, saudara. Itu tindakan kriminal. Itu tindakan yang sedang mengacaukan keamanan masyarakat, keamanan negara itu. Harusnya menurut saya itu polisi harus bertindak tegas pada tawuran-tawuran. Ya, kalau bisa anak-anak sekolah yang tawuran itu keluarkan dari sekolah. Ya, masukkan ke sel mereka biar rasa sedikit, ya, susahnya orang di dalam sel itu. Jadi orang mau sekolah, mau belajar, bukan otaknya yang diisi tapi mau berkelahi, adu otot. Ini kegilaan, saudara. Ini gila benar, ya. Belum lagi kampung dengan kampung tawuran. Ya, nah bukan itu, ya, peperangan yang dimaksud. Tapi peperangan itu, saudara, harus dilihat dari konteks negara dan pemerintahan. Artinya satu peperangan itu terjadi antar negara dengan musuh, ya. Entah musuh dari dalam atau musuh dari luar, ya. Karena ada juga musuh dari dalam, nanti kita akan lihat sedikit, saudara, yang mau makar, ya, lalu angkat senjata melawan pemerintahan yang sah, dan akhirnya terjadi peperangan. Ini namanya perang saudara. Di Amerika pernah terjadi perang saudara, ya. Nah, saudara, itu namanya perang saudara, ya. Tapi peperangan juga dalam konteks kalau ada negara lain yang menyerang satu negara, maka negara-negara itu berperang, ya. Israel dengan Palestina yang diwakili oleh Hamas itu berperang, ya. Rusia dan Ukraina. Nah, dalam setiap peperangan itu pasti ada pihak yang benar, ada pihak yang salah.
Tidak mungkin dua-duanya sama-sama benar. Kalau dua-duanya sama-sama benar, tidak mungkin perang, saudara. Pasti ada yang salah, ada yang benar, atau kedua-duanya sama-sama salah. Makanya mereka perang. Tapi kalau kedua-duanya sama-sama benar, tidak mungkin perang. Tidak mungkin perang, saudara. Pasti damai ya, sama-sama benar. Kok ada kepentingan bersama, sama-sama benar yang mau diperjuangkan. Tidak mungkin perang, saudara. Jadi peperangan pertama-tama harus dilihat dalam konteks negara dan pemerintahan. Nanti kita akan melihat peperangan itu ada peperangan yang benar, ada peperangan yang salah. Nah, untuk peperangan yang benar, penyelenggaranya harus negara, pemerintah. Tidak boleh keluarga atau kampung atau satu institusi dalam negara, tidak boleh. Harus pemerintah secara resmi yang menyelenggarakan peperangan, ya. Nanti kita bahas lagi itu ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang perang, karena peperangan itu adalah menyangkut negara dan pemerintahan, maka saudara kita harus melihat pertama-tama pandangan Alkitab mengenai negara dan pemerintahan. Nah, bagi orang Kristen ada yang anti pemerintahan. Di era reformasi itu ada golongan Anabaptis yang suka membaptis ulang orang karena mereka menganggap baptisan percik tidak sah. Lalu mereka keras sekali, harus baptis ulang, kalau tidak kamu tidak selamat. Nah, golongan Anabaptis ini menjadi golongan radikal di era reformasi. Mereka melihat Luther tidak tuntas ini reformasinya, Calvin tidak tuntas, mereka masih dipakai setan. Mereka masih mirip-mirip dengan Katolik Roma katanya. Mereka sangat keras. Dan muncullah seorang yang namanya John van Leyden, kemudian memimpin satu tempat tertentu di Jerman. Dia orang Belanda ini, John van Leyden ini. Tapi dia ke Jerman, dia memimpin satu kota, dan dia jadi penguasa di sana. Waktu dia jadi penguasa, dia brutal luar biasa. Dia punya istri banyak juga, poligami. Heran ya, orang radikal, keras katanya harus kembali kepada Alkitab. Orang harus dibaptis ulang, kalau tidak masuk neraka. Tapi poligami, saudara. Heran ya, punya banyak istri. Dan salah satu istrinya yang muda, itu dipancung kepalanya di muka umum untuk membuktikan otoritas kehebatan dia. Ya, supaya orang taat sama dia. Itu John van Leyden, saudara. Jadi saudara, ini jelas adalah orang radikal yang sesat. Dan orang-orang Anabaptis semacam ini, mereka anti dengan pemerintahan. Mereka menunggu pemerintahan Kristus yang akan datang. Jadi pemerintahan yang ada sekarang ini tidak penting. Tapi pada saat bersamaan, orang-orang seperti John van Leyden menganggap diri jadi kaisar, menjadi raja, memerintah dengan brutal dan sewenang-wenang. Ini kejahatan, saudara. Ini kekacauan luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara, pandangan yang anti pemerintahan itu pasti pandangan yang bertentangan dengan Alkitab. Karena dalam kitab Roma, pasal 13, ayat 1-7, itu jelas kita bertanggung jawab untuk takluk kepada pemerintah. Ya. Saya akan membaca sekarang Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi pemerintah berasal dari mana? Dari Tuhan, bukan dari setan. Itu saksi-saksi Yehova, ajaran aliran sesat itu mengatakan pemerintah itu alat setan. Mereka justru saksi-saksi Yehova itu yang menjadi alat setan untuk melawan pemerintah. Tapi ini orang kayak gini memang kurang ajar. Berkontradiksi dengan hidupnya. Sementara mereka menganggap pemerintahan dan negara itu alat setan, sementara mereka hidup dan tinggal di negara ini. Kalau negara ini kacau kan mereka tidak bisa hidup ya. Justru karena ada negara, mereka jadi aman, mereka bisa bikin rumah, mereka bisa kerja, lalu pakai mulut mereka mengatakan pemerintah alat setan. Mereka yang alat setan itu, saksi-saksi Yehova itu yang alat setan. Sebetulnya kalau pemerintah di Indonesia ini tahu spirit mereka yang anti pemerintah, ya tutup aja itu. Ya,
Anti pemerintah sesungguhnya itu saksi-saksi Yehova itu. Mereka mengatakan pemerintah berasal dari setan. Jelas Alkitab berkata apa? Pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Tuhan. Bukan berasal dari setan. Sangat clear, saudara. Tapi yang namanya aliran sesat seperti saksi-saksi Yehova berani melawan ayat Alkitab yang sangat clear, eksplisit, jelas ini. Jadi tidak ada pemerintah berasal dari setan. Pemerintah itu berasal dari Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam pandangan teologi reform, ini adalah semacam order of emergency ya. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, mau tidak mau harus butuh pemerintah untuk memberikan keamanan. Kalau tidak ada pemerintah, maka akan terjadi anarkisme dan masing-masing orang akan saling berkelahi, saling memakan satu dan yang lainnya. Hukum rimba akan berjalan. Siapa kuat, dia yang menang. Tapi kalau dipimpin oleh pemerintah, sejelek-jeleknya pemerintah, tetap masih ada keamanan. Kayak Korea Utara, itu pemerintahnya itu buruk luar biasa, diktator. Itu yang namanya siapa? Kim Jong-un ya. Ya, itu buruk luar biasa, tapi tetap masih lebih aman daripada tidak ada pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, semua rakyat akan saling memakan satu dengan yang lainnya. Mereka akan saling memusnahkan dan saling membunuh. Jadi tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan Tuhan. Maka yang mengangkat dan menurunkan pemerintahan itu adalah Tuhan sendiri, saudara. Maka kita harus takluk kepada pemerintah. Kalau ada pemilu, harus ikut pemilu. Ada tanggung jawab sebagai warga negara, bayar pajak, harus bayar pajak. Kita harus membayar kepada pemerintah apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, saudara. Ya, jadi pemerintah berasal dari Allah, ditetapkan oleh Allah. Lalu juga masih dalam kitab yang sama, kitab Roma, ini dikatakan pemerintah itu adalah hamba Allah. Kok bisa mereka adalah hamba Tuhan, hamba Allah? Karena mereka sedang menjalankan tugas mereka untuk memberikan keamanan dan menjaminkan kesejahteraan bagi masyarakat, bagi bangsanya. Dalam konteks ini, saudara, dalam konteks anugerah umum Tuhan, mereka adalah hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang sedang menjalankan tugas, menjaga keamanan, dan mensejahterakan rakyat. Maka dalam konteks ini Anda harus takluk kepada pemerintah dan harus memberikan penghormatan kepada pemerintah. Cilaka orang yang suka memaki-maki pemerintah. Anda lihat di TikTok ya, Anda lihat di YouTube, Anda lihat di mana-mana itu presiden dimaki-maki. Itu dosa mereka besar sekali. Kalau mereka orang Kristen, mereka tidak paham iman Kristen dan mereka sangat berdosa. Kita boleh mengkritik pemerintah ya, tetapi mengkritik dengan cara yang benar, mengkritik kebijakannya, bukan memaki-maki atau melecehkan, merendahkan. Kalau tidak ada pemerintah, negara kacau. Kalau negara kacau, engkau tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja. Betul ya? Mana bisa saya khotbah seperti ini kalau negara kacau? Tidak ada pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, masing-masing orang mengangkat dirinya menjadi pemerintah. Dan ini bisa menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Pemerintah adalah hamba Allah. Lalu yang berikut juga, saudara, pemerintah itu memiliki pedang. Nah, ini nanti hubungannya dengan perang. Pemerintah memiliki pedang. Ya, saya mungkin membaca ayat yang keempat saja ya. Dari Roma 13. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Sudah saya bahas tadi. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Perhatikan, jadi pemerintah punya pedang untuk menertibkan orang jahat, dan pemerintah berhak menggunakan pedang yang berasal dari Tuhan itu untuk membalaskan murka Allah. Murka Allah kepada orang berdosa. Misalnya, orang jual narkoba merusak kehidupan banyak orang. Pemerintah, Allah murka kepada dia penjual narkoba, bandar narkoba itu. Dan Tuhan menggunakan pemerintah, tangan pemerintah untuk menembak mati dia. Apakah pemerintah berdosa? Tidak. Maka dalam konteks ini, teologi reform setuju dengan hukuman mati jikalau memang itu layak. Tapi kalau tidak layak, kita tolak.
bandar narkoba yang sudah merusak kehidupan banyak orang, bahkan membunuh banyak orang. Oleh karena narkoba itu sangat merusak, saya pikir pemerintah punya hak untuk membunuh dia. Daripada merusak lebih banyak orang, saudara. Jelas ya, ini pandangan teologi reform, saudara. Beda dengan Anabaptis tadi. Ya. Nah, jadi pemerintah itu punya pedang katanya. Nah, mengenai pedang ini saya bahas lebih dalam, saudara. Sebab di sini nanti kita melihat mengenai perang itu ya. Pedang yang disandang pemerintah yang berasal dari Tuhan itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi keadilan. Jadi Anda mau mencuri, pemerintah punya pedang untuk menertibkan pencuri. Tangkap pencuri, masukkan ke penjara. Itu sebabnya pemerintah punya polisi. Saudara paham ya? Pemerintah punya jaksa. Pemerintah punya pengadilan. Punya hakim. Pemerintah punya penjara. Siapapun yang melakukan tindakan kriminal yang merugikan hidup orang, merugikan negara atau berbuat jahat, dia berhadapan dengan pedang keadilan dari pemerintah. Nah, kalau saudara lihat pemerintah tangkap pencuri, tangkap koruptor, tangkap perampok, tangkap orang-orang jahat, dia sedang menggunakan pedang keadilan. Itu berasal dari Tuhan. Otoritasnya dari Tuhan. Maka dia berhak melakukan itu. Masukkan orang ke penjara. Tapi kalau pemerintah berbuat salah, memasukkan orang yang tidak bersalah ke penjara, itu pemerintah berdosa. Dia berdosa, tapi ketika dia menggunakan pedang itu dengan cara yang benar, penjahat yang betul-betul penjahat dimasukkan ke penjara, maka pemerintah tidak berdosa di sini, tetapi justru itu adalah melakukan kehendak Tuhan yang membalaskan murka kepada orang-orang jahat. Kalau tidak ada pemerintah, kacau sekali, saudara. Bahaya sekali. Mungkin seenaknya saja dalam keluarga itu, suami bisa bunuh istri, istri bisa bunuh suami. Ada pemerintah saja masih ada terjadi ya. Ibu-ibu bisa bakar anak-anaknya. Ibu-ibu itu kejam luar biasa. Ibu-ibu di era sekarang yang suka tiktokan joget-joget ya. Melahirkan anak buang di tong sampah, saudara. Itu tidak ada belas kasihan sama sekali. Ada ibu-ibu kejar pesawat. Heran, dia mau naik pesawat tapi dia sudah dekat melahirkan. Otaknya gimana ya itu ya? Kan tidak usah bepergian dulu kan? Tunggu melahirkan baru bepergian. Sampai di bandara dia kebelet melahirkan. Dia pergi ke toilet. Anaknya dilahirkan, ditinggalkan di toilet, dia lari kejar pesawat. Ini jahat setengah mati. Darah dagingnya sendiri, saudara. Jahat setengah mati. Sangat-sangat jahat. Laki-laki sama aja, saudara ya. Ya, ada istri, ada anak, bisa tertarik dengan wanita lain, uangnya habis buat wanita lain itu. Anaknya kurus, istrinya kurus kelaparan di rumah. Habis itu istrinya diceraikan, anak-anaknya rusak, dia menikah lagi. Bejat sekali, saudara. Kalau tidak ada negara yang mengatur masyarakat, maka sangat rusak. Jadi pemerintah punya pedang keadilan, menegakkan keadilan kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang durhaka, orang-orang kriminal. Yang kedua, saudara, pemerintah juga mempunyai pedang ketertiban, order. Ini bersangkut paut dengan orang-orang yang makar, yang memberontak. Ya, di Papua itu ada yang namanya KKB ya. Angkat senjata, mau lawan pemerintah RI katanya. Mereka adalah pemberontak, orang makar. Ya, pemerintah punya pedang yang berasal dari Tuhan untuk menertibkan orang yang makar. Ya, saya anggap terorisme juga masuk dalam makar ini. Karena mereka mempunyai ide menggantikan dasar negara dan mereka berbuat kejahatan dengan membom sana sini ya saudara. Dan pemerintah punya hak untuk menertibkan mereka. Yang ketiga, saudara, pedang untuk perang. Pertama tadi pedang untuk keadilan. Kedua, pedang untuk ketertiban, order, menertibkan orang yang memberontak. Ketiga, pedang untuk perang.
mempertahankan diri dari musuh yang menyerang. Misalnya Malaysia mau menyerang Indonesia, maka pemerintah berkata, TNI dan rakyat siap, kita perang lawan Malaysia. Karena Malaysia sudah menyerang negara kita. Ini contoh ya saudara ya. Nah, dalam konteks pedang untuk perang ini saudara, pemerintah itu berhak menjalankan peperangan asalkan dia terlibat dalam peperangan yang sejati. Dan pedang keadilan, ketertiban, dan pedang perang ini saudara, itu dijabarkan oleh teolog reform dari Belanda yang namanya Abraham Kuyper. Ya. Jadi pemerintah punya pedang, menertibkan orang jahat, kriminal, menertibkan orang-orang yang makar, memberontak, dan pedang untuk mempertahankan diri dari musuh. Ya. Nah, dalam konteks mempertahankan diri dari musuh, saudara, maka negara berhak untuk menjalankan perang. Tetapi peperangan itu saudara bisa menjadi peperangan yang benar, bisa menjadi peperangan yang salah. Oleh sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Di dalam 1 Samuel ayat pasal 15 ya. Yang judul perikop Indonesianya itu Saul ditolak sebagai raja. Kalau saudara memperhatikan di sana, Tuhan memerintahkan kepada Saul untuk membunuh semua orang Amalek dan juga beserta hewan-hewannya. Ya, saya baca ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kenapa Tuhan memerintahkan untuk membunuh? Ini Saul yang diberi perintah melalui Nabi Samuel. Ya. Nah, kenapa diberi perintah untuk membunuh? Saudara jangan berpikir Amalek itu bangsa yang baik-baik. Amalek itu adalah bangsa yang biasa begitu ya. Dan hanya karena Tuhan tidak mau Amalek itu mengganggu Israel, maka Tuhan perintahkan bunuh. Tidak demikian saudara. Seluruh bangsa Kanaan yang Tuhan perintahkan untuk dibunuh itu, mereka sudah waktunya mengalami penghakiman Tuhan. Karena mereka terlalu jahat. Mirip kalau dalam konteks negara, misalnya di negara kita, seorang bandar narkoba yang sudah terlalu jahat, sudah tiba waktunya dia menerima keadilan dari Tuhan melalui tangan negara. Dia ditembak mati. Sama juga teroris yang bom sana bom sini, meledakkan orang sana sini. Dia kemudian ditangkap, lalu kemudian dieksekusi mati. Dia sudah tiba saatnya menerima penghakiman dari Tuhan karena kejahatannya yang membom sana sini melalui tangan pemerintah. Nah, kejadiannya ini mirip. Tuhan menggunakan Israel sebagai tangannya untuk membunuh habis bangsa durhaka yang begitu bejat dan jahat. Kejahatan orang-orang Kanaan ini luar biasa. Saya beberapa minggu lalu berkhotbah mengenai orang kalau membunuh itu, ya ada yang membunuh biasa karena dia benci langsung bunuh. Ada juga yang tidak ada intensi atau keinginan membunuh tapi terpaksa membunuh ya. Ada juga membunuh tidak sengaja. Nah, kalau dalam Alkitab membunuh tidak sengaja, mereka punya kota perlindungan yang sudah ditetapkan, mereka harus lari ke sana. Kalau mereka tidak lari ke sana, nanti datang keluarganya orang yang dibunuh dengan tidak sengaja ini bisa membalas dendam. Dan kalau dia dibunuh, keluarga yang membalas dendam ini tidak bersalah. Maka harus lari ke kota perlindungan dan tidak boleh keluar dari kota perlindungan sebelum imam besar itu meninggal ya. Nah, saudara-saudara, ada orang yang membunuh karena benci. Dia benci langsung bunuh. Ini jahat, saudara. Tapi ada yang lebih jahat. Dia bukan sekedar benci, tapi dia sudah merencanakan pembunuhan itu.
Nah kalau tadi benci sekejap langsung bunuh ya, tapi dia tidak rencana. Ada pembunuhan berencana. Saudara lihat kalau di pengadilan itu yang paling berat mana? Orang langsung tidak ada keinginan membunuh, tiba-tiba membunuh karena pertengkaran sekejap begitu. Atau lebih berat yang mana? Yang pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana lebih berat, lebih jahat. Nah ada yang bukan sekedar pembunuhan berencana, tapi perencanaan untuk membunuh itu sudah sedemikian rupa sampai itu seperti dijadikan semacam seni membunuh. Saya pernah bercerita di mana ada tentara ya yang mengambil seorang bayi dari gendongan ibunya, lalu kemudian bayi itu diajak guyon, diajak ketawa-ketawa, bayi itu senang setengah mati ya, ketawa setengah mati senang. Begitu bayi itu pada puncak senangnya, ibunya juga ikut senang. Dikira anaknya tidak diapa-apakan. Dilempar ke atas lalu ditadah dengan pedang. Langsung anak itu mati, ditusuk pedang. Ini kejahatan brutal sekali semacam ini. Ini bukan sekedar pembunuhan berencana biasa, tapi ini sudah menjadi semacam seni untuk untuk dinikmati. Dosa membunuh itu dinikmati, saudara. Nah, orang-orang Kanaan ini dosanya sudah seberingas itu. Kalau mereka membunuh orang, bukan sekedar pembunuhan berencana biasa, tapi itu sudah semacam dijadikan seni pembunuhan yang mereka nikmati, dan itu menjadi tontonan yang mereka nikmati, saudara. Mirip orang kalau menonton tarian telanjang, ya. Itu di night club atau di mana-mana orang wanita telanjang-telanjang menari. Itu dosanya bejatnya luar biasa, saudara. Ya, itu lebih ringan daripada dosa Daud. Dia jalan-jalan di atas soto rumah, di sana ada orang mandi. Lalu terpaksa lihat, tapi dia tidak sengaja terpaksa lihat. Akhirnya dia jatuh kepada wanita yang sedang mandi itu, yaitu Betseba. Tapi orang yang merencanakan pergi ke night club menikmati itu jauh lebih besar dosanya. Dan orang-orang ini dalam hal membunuh, dalam hal memperlakukan musuh itu begitu kejam, saudara. Belum lagi penyembahan berhalanya yang luar biasa kejinya. Ada pelacur laki-laki, ada pelacur perempuan di kuil-kuil tempat mereka menyembah. Dan mereka di situ melakukan hubungan yang sangat bebas, saudara. Dan Israel pernah mengikuti hal semacam keji semacam ini ketika mereka berada di padang gurun, ketika Musa berada di gunung Sinai. Ya, mereka bilang kepada Harun, semua kami kumpulkan emas ini, bikinkan kami lembu emas, patung lembu emas. Karena Musa kami tidak tahu, dia kemana sekarang kami tidak tahu. Kami ingin Allah yang kelihatan. Allah, memang mereka sebut Yehova, YHWH, tapi yang kelihatan berupa patung lembu emas. Lalu Harun juga segitu bodohnya mengikuti kemauan mereka. Begitu patung itu selesai, mereka merayakan itu dengan sangat brutal dan sangat jahat. Ya, mereka berhubungan dengan sangat bebas, laki-laki dan perempuan. Ikut cara hidup orang Kanaan yang sangat brutal ini. Maka tidak heran kalau Tuhan berkata, bunuh Amalek, habisi mereka, jangan sisakan anak-anak pun bunuh semua. Karena semua sudah dicemari kerusakan yang sedemikian rupa. Mirip kalau dosa merokok, anak SD itu sudah luar biasa. Kalau narkoba, anak kecil pun sudah narkoba. Anak-anak kecil mereka ini sudah rusak juga secara seksual, saudara. Maka Tuhan katakan bunuh semua itu bukan tanpa alasan. Tuhan tidak sewenang-wenang, saudara. Dan Saul mau dipakai oleh Tuhan sebagai tangan keadilannya untuk memusnahkan orang Amalek. Tapi Saul di sini bertindak durhaka terhadap Tuhan. Dia tidak taat. Dia bunuh semua orang. Tapi rajanya disisakan yang namanya Raja Agag. Kenapa rajanya disisakan? Dia mau bangga. Dia mau pertonton dengan, hei lihat aku Saul. Hebat kan? Saya tangkap raja orang Amalek ini. Lihat ini. Lalu mau mempermain-mainkan. Tuhan bilang langsung bunuh. Bukan mempermain-mainkan orang menyiksa. Tuhan bilang langsung bunuh ya. Bukan mempermain-mainkan menyiksa.
mempertontonkan, itu kan kejahatan saudara. Dan Saul durhaka kepada Tuhan dalam konteks ini. Kedua, Tuhan bilang semua hewan pun bunuh. Tapi hewan yang pincang-pincang saja mereka bunuh. Hewan yang lemah mereka bunuh. Tapi hewan yang gemuk-gemuk, lembu yang gemuk-gemuk, domba yang gemuk-gemuk, kambing yang gemuk-gemuk, dibawa semua. Diambil sama mereka. Ini kejahatan saudara. Maka Tuhan murka kepada Saul dan Tuhan menolak Saul. Nah, apa yang salah sama Saul di sini? Bukan peperangan terhadap Amalek, bukan membunuh Amalek, karena Saul di situ sedang menjalankan keadilan Tuhan. Pedang yang dipegang Saul dan Israel adalah pedang keadilan dari Tuhan atau pembalasan murka Allah terhadap bangsa yang berdosa dan durhaka. Apa yang menyebabkan Tuhan murka kepada Saul? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak membunuh Raja Agag itu seketika dalam peperangan, tapi masih dipertontonkan. Kedua, dia tidak membunuh hewan-hewan yang baik-baik dan gemuk-gemuk karena dia mau memperkaya diri, pasukannya mau memperkaya diri. Ini kejahatan saudara. Jadi saudara lihat di sini, ini seharusnya adalah peperangan yang benar karena Tuhan memerintahkan membasmi bangsa yang jahat. Kalau Saul taat, dia tidak bersalah di sini. Tuhan tidak akan menolak Saul. Karena dia menjalankan peperangan yang benar. Tapi dia tidak taat. Maka Tuhan tolak Saul. Di dalam kisah-kisah lain kalau saudara melihat Israel, sering itu ada perintah Tuhan untuk berperang dan membunuh musuh. Nah, apakah Israel berdosa di sana dalam membunuh? Tidak. Karena mereka menjalankan kehendak Tuhan, dan Tuhan sudah tiba saatnya menjatuhkan penghakiman dan penghukuman terhadap bangsa-bangsa yang durhaka, ya. Dan oleh karena itu saudara, di dalam setiap peperangan yang benar, orang percaya itu boleh mengambil bagian. Sama seperti dalam Israel perjanjian lama. Sebelum saya melanjutkan masalah perang ini saudara, ada perang yang tidak benar. Ketika satu negara menginvasi negara lain, mungkin karena harta kekayaannya, mungkin mau mencaplok pulaunya atau wilayah negaranya, maka terjadi perang. Maka bangsa atau negara yang menginvasi bangsa lain itu sedang menjalankan sesuatu kejahatan. Maka rakyat yang mengikuti peperangan dalam konteks ini, mereka ikut di dalam perang yang berdosa. Pemerintah, tentara yang memimpin peperangan dalam konteks ini, mereka sedang menjalankan peperangan yang berdosa. Saya kasih satu contoh, misalnya Indonesia rampas pulau Malaysia, satu pulau dari Malaysia. Lalu suruh kita perang, serang Malaysia, ganyang Malaysia, begitu ya. Memang Indonesia sama Malaysia ini sering-sering terjadi itu di media sosial, itu sering itu ya. Ada orang Malaysia kemarin itu datang ke Indonesia, itu seorang TikTokers atau mungkin pemilik Instagram ya. Ya itulah influencer ya. Ya, kalau Indonesia apa? Influencer itu apa? Kalau orang Malaysia bilang pemengaruh ya, pemengaruh yang suka mempengaruhi orang lain begitu. Dia datang ke Jakarta, dia bilang Indonesia itu jelek sekali, Jakarta itu jelek, hotelnya jelek, makanannya kotor, semua kotor. Akhirnya diserbu orang Indonesia lah dia. Kamu itu kere, kata orang Indonesia ya. Coba kamu ke hotel ini, coba kamu makan di restoran ini. Paling kamu makan di pinggir jalan itu, kamu tinggal di hotel yang corok pasti itu. Ya, diserang dia saudara ya. Nah, katakanlah Indonesia mengambil salah satu pulau punya Malaysia. Indonesia salah di sini, pasti salah. Dan tentara yang berperang dalam konteks ini pasti salah. Orang-orang yang terlibat juga berperang pasti salah. Orang Kristen diminta ikut perang, orang Kristen yang mau ikut perang dalam konteks seperti ini pasti salah. Ya.
orang Kristen berani tolak, saudara. Karena ini mencaplok wilayah negara lain. Itu tidak benar itu. Justru kita harus kasih masukan sama pemerintah. Hentikan peperangan itu. Itu kejahatan. Mengambil bagian atau wilayah negara lain. Tidak boleh itu. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Malaysia yang serang pulau-pulau sebelum Jokowi itu, saudara. Makanya saya lihat ya, di antara juga banyak kelemahannya Presiden Jokowi ini, yang baik-baik dan positif itu terlalu banyak. Saudara-saudara, sebelum Presiden Jokowi, Malaysia itu sangat mudah mencuri pulaunya Indonesia. Masih ingat kasus itu dulu ya, si Padan dan Ligitan ya. Sebetulnya banyak sekali pulau Indonesia ini, saudara. Pulau-pulaunya sangat banyak. Terlalu banyak ya, ribuan ya, puluhan ribu, saya tidak tahu berapa ribu ya, mungkin ratusan ribu ya, kan ada pulau-pulau kecil, saudara, kecil. Nah, Malaysia ambil itu sejak era reformasi, sejak Soeharto yang kuat itu lengser. Heran presiden selanjutnya itu seperti tidak berdaya, gampang sekali ini Indonesia diambil pulaunya. Begitu Jokowi naik, Malaysia takut. Paham ya? Begitu Jokowi naik, Malaysia takut, saudara. Tidak ada lagi sekarang curi-curi pulau. Pernah juga Australia mau curi pulau di Sumba sana. Di selatan Pulau Sumba itu, saudara, itu ada pulau-pulau kecil. Ya, ada Pulau Salura, ada pulau namanya Mengkudu ya. Ya, mungkin ada lagi pulau-pulau kecil. Sudah datang orang Australia bikin semacam kafe apa segala macam di situ, di satu pulau. Saya tidak tahu, menurut informasi yang saya dengar itu, salah satu tuan tanah di pantai selatan Pulau Sumba itu menjual itu kepada pihak Australia secara diam-diam. Akhirnya masyarakat tahu itu, melapor ke pemerintah, turunlah pasukan dari kota Waingapu. Langsung diusir orang Australia itu. Ambil kembali pulau itu. Nah, itu tuan tanah itu jahat sekali. Itu mungkin bangsawan di pantai selatan itu. Itu kejahatan, saudara. Itu kejahatan, saudara. Diambil kembali, saudara. Diusir sama tentara. Jadi, saudara, seumpama sekarang Malaysia mencuri pulau. Lalu Indonesia protes. Diambil kembali. Tidak mau. Malaysia bilang, saya perang dan kamu. Lalu mereka mulai menyerang. Lalu pemerintah, presiden yang mengumumkan, negara mengumumkan secara resmi kita perang dengan Malaysia. Tentara-tentara mulai berperang. Tentara dulu ya, tentara dulu kan. Kalau masyarakat biasa sebelum dibutuhkan ya tidak usah ikut-ikutan ya. Tentara dulu. Nah, tentara-tentara itu kan ada orang Kristen di dalamnya. Nah, tentara Kristen ikut apa enggak? Harus ikut dong. Ini peperangan yang benar. Ya, ini sedang mencuri pulau dan mereka mau menyerang sekarang secara brutal. Dan jika diperlukan, rakyat juga ikut mendukung. Entah mendukung yang kuat-kuat itu ya. Kalau di negara lain itu kan ada wajib militernya ya. Orang Korea itu, Korea Selatan itu, saudara, semua wajib militer itu. Jadi sekitar 2 tahun atau berapa tahun itu wajib militer. Jadi mereka semua bisa perang itu. Kalau diminta bisa perang. Itu yang datang-datang ke STT Salem itu, Pak pendeta-pendeta itu, misionaris itu bisa perang semua itu, saudara. Itu bisa seperti tentara mereka kalau dikasih senjata. Karena mereka wajib militer. Ya, di Indonesia belum ada wajib militer. Tapi anak-anak muda yang kuat seperti ini ya, badannya seperti ini ya bisa angkat senjata untuk membela negara. Jika diserang secara sewenang-wenang atau secara brutal oleh musuh dari luar. Nah, ketika peperangan itu, saudara, Anda kan harus mempertahankan diri. Kalau Anda tidak menembak, Anda yang ditembak. Paham ya? Ya, cepat-cepatan, saudara. Nah, ketika orang Kristen, musuh datang, lalu Anda tembak, dia mati. Bagaimana? Dosanya sama siapa itu? Anda membunuh loh. Nah, inilah problem etika yang kita bahas di sini, saudara.
Ada banyak orang Kristen berkata, itu Pak Pendeta membunuh itu Pak Pendeta. Walaupun itu perang, tapi itu membunuh Pak Pendeta. Dosa itu Pak Pendeta. Dosa itu Pak Pendeta katanya. Nah, maka lihat konteksnya, ini peperangan yang benar atau tidak. Kalau Indonesia berada dalam pihak yang benar, maka ketika tentara atau masyarakat yang terlibat membela Indonesia itu tadi, membunuh musuh, dia tidak menanggung dosa. Asalkan dia membunuh betul-betul dalam konteks perang ya. Kalau dalam konteks musuh sudah menyerah, angkat tangan, angkat bendera putih, Anda masih tembak dia, dosa. Tapi kalau musuh sudah angkat bendera, kalah kami, maaf kalah, jangan dibunuh. Mereka harus diperlakukan dengan baik, tapi tentu dijaga ya. Ya, mereka harus ditahan saudara, tapi diperlakukan dengan baik. Tapi ini sedang dar-der-dor. Lalu kita cepat-cepatan. Kalau kita tidak menembak lebih dahulu, mereka akan tembak kita. Lalu saudara menembak, lalu terbunuhlah musuh. Dosanya siapa? Tidak ada dosa. Siapa bertanggung jawab? Siapa yang pegang pedang keadilan Tuhan untuk membalaskan murka Allah kepada musuh yang sewenang-wenang, dia berada di pihak yang benar dan dia tidak perlu merasa berdosa ketika membunuh dalam peperangan yang benar. Seperti Daud membunuh begitu banyak orang. Dia tidak perlu minta ampun kepada Tuhan setelah membunuh orang. Ada tidak di Alkitab itu? Ketika Daud perang melawan orang Filistin atau bangsa-bangsa Kanaan, karena ada lagunya saudara, kalau Saul membunuh beribu-ribu orang saja. Saul, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang. Daud bunuh banyak orang saudara. Apa setiap Daud membunuh orang dalam peperangan, dia mohon ampun kepada Tuhan? Tidak ada loh di Alkitab. Ada tidak? Daud mohon ampun karena dia membunuh dalam peperangan. Tidak perlu saudara, karena Tuhan yang memerintahkan, itu peperangan yang benar. Hanya saja karena dia banyak membunuh orang, tangannya berlumuran darah, walaupun dia tidak berdosa atas pembunuhan dalam peperangan itu, tapi tetap saja tangannya berlumuran darah, dia tidak berhak untuk membangun bait Allah. Tunggu anaknya yang tidak berlumuran darah tangannya yang boleh membangun bait Allah. Tapi Daud tidak berdosa di situ saudara. Demikianlah para tentara dan juga masyarakat yang terlibat dalam peperangan, ketika membunuh musuh dalam peperangan yang benar, mereka tidak perlu merasa berdosa, dan memang mereka tidak berdosa. Yang berdosa adalah dia yang menyerang lebih dahulu. Negara yang brutal menginvasi negara lain, itulah yang berdosa. Jadi jelas sekarang saudara ya. Walaupun demikian saudara, di dalam peperangan yang benar sekalipun, tetap saja pandangan orang Kristen itu terbelah. Ada 3 macam pandangan. Walaupun peperangan sudah benar, artinya kita mempertahankan diri dari serangan musuh yang brutal. Ada pandangan yang mengatakan seperti Anabaptis tadi, nggak boleh ikut perang sama sekali, itu dosa. Ini istilahnya pasifisme. Pasif sama sekali maksudnya. Nggak usah ikut perang. Karena yang namanya peperangan itu pasti membunuh, dan membunuh itu dosa. Ya itulah golongan, kalau saya anggap di dalam kekristenan ini golongan kadrun ini. Kadrun, tapi pada saat bersamaan nanti juga bisa melanggar firman Tuhan itu dan begitu mudah, seperti John Van Leyden tadi. Ya, dia bilang Martin Luther masih dipengaruhi Katolik Roma, Calvin sama, belum bersih. Mereka masih dipengaruhi setan, tapi dia sendiri bertindak seperti setan, saudara. Punya istri banyak, membunuh istrinya di depan umum. John Van Leyden ya. Jadi saudara, pasifisme ya. Rata-rata ya, Injili evangelikal yang sempit, dan rata-rata golongan Pentakosta karismatik, Anabaptis, dan mungkin sebagian Baptis yang sangat-sangat konservatif Baptisnya, mereka menentang ini ya.
Tapi ada juga Pentakosta karismatik yang lebih terbuka teologinya, dan mereka posisinya nanti sama dengan teologi reform begitu. Nanti kita akan lihat ya saudara ya. Jadi pasifisme saudara, apapun itu perang nggak usah ikut orang Kristen. Lah bagaimana kalau jadi tentara? Anakmu nggak usah jadi tentara. Kalau jadi tentara nanti dia perang, dia membunuh orang, dosa lo bu. Dosa lo pak, nggak usah jadi tentara anakmu gitu ya. Nah, ini pandangan orang Kristen pasifisme. Yang kedua saudara, aktivisme. Kalau aktivisme ini mengatakan perang apa saja ikut. Apapun perang itu, kalau negara bilang perang harus ikut. Jadi kalau perangnya salah gimana? Ya harus ikut karena harus taat kepada negara. Misalnya itu Putin perintahkan serang Ukraina. Kalau orang Kristen aktivisme, perang apapun boleh ikut, ya mereka tetap ikut perang. Walaupun salah itu Rusia menyerang Ukraina. Jelas salah. Karena Ukraina negara berdaulat. Ya. Jadi perang apapun menurut orang-orang yang aktivisme ini, semua orang Kristen boleh ikut. Tidak masalah katanya. Yang penting negara menyuruh, pemerintah menyuruh, kita harus perang. Pandangan ketiga yang disebut selektivisme, ini pandangan teologi reform. Selektivisme artinya, yaitu tadi ada perang benar, ada perang yang salah, Anda harus menseleksi. Kalau perang yang benar, orang Kristen harus ikut, membela negara, membela kedaulatan negara. Tapi kalau perang yang salah, orang Kristen harus diam, harus pasif. Bahkan harus kasih masukan kepada pemerintah, bahwa itu perang yang salah, pemerintah bersalah, hentikan perang. Tapi ada orang Kristen berani tidak? Ya memang harus berani saudara, daripada kacau ya, daripada negara berdosa. Contoh tadi itu pulau Malaysia diambil, lalu teriak-teriak ganyang Malaysia begitu, kan mentang-mentang Malaysia kecil ya. Angkatan bersenjatanya ya lebih kecil lah, jauh lah sama Indonesia. Saudara kalau lihat ranking angkatan bersenjata itu, coba nanti cari di Google. Itu ya, ranking angkatan bersenjata Indonesia sekarang sudah di urutan 13 atau 14 itu. Bayangkan secara internasional Indonesia berada di urutan 13 atau 14. Sangat kuat militernya, bukan main-main Indonesia ini. Maka saya punya teman dari Mesir yang pernah tinggal di UK, Inggris, dia tinggal di Malang sekarang ini. Dia tinggal di Malang, orang Islam. Tapi dia orang Mesir, asli Mesir. Orang Islam tinggal di Malang di sekitar sini. Ya, kami berteman baik saudara. Orang Islam dia. Itu jidatnya hitam, ya. Itu artinya dia orang rajin sholat, ya. Saya anggap dia dalam hal agama sangat konservatif, orang Mesir. Tapi kami berhubungan baik saudara. Kami sangat ya berteman baik. Ya. Saya pernah undang ke rumah saya makan bersama. Dia juga pernah mengundang kami satu keluarga makan bersama di rumahnya. Nah, dia kemudian bilang begini. Dia pikir Indonesia ini lemah angkatan perangnya. Dia belum tahu. Dia belum riset di Google. Waktu dia pertama kali datang ke Indonesia. Istrinya kan orang Indonesia. Dia bilang kepada istrinya. Saya bilang kepada istriku katanya. Saya mau jadi tentara. Untuk memperkuat Indonesia katanya. Tapi setelah itu saudara dia baca di Google. Indonesia di urutan 13 atau 14. Dia kaget. Oh ternyata kuat sekali Indonesia ini. Ternyata Indonesia kuat sekali. Mungkin lebih kuat dari Mesir. Lebih kuat dari Mesir, saudara. Ya. Kalau yang pertama Amerika Serikat. Kedua China. Ketiga India. Ya. Itulah yang paling kuat, saudara. Negara-negara besar. Ya. Keempat saya tidak tahu apa. Jepang atau itu. Pokoknya Jepang, Korea Selatan itu kuat. Ada di urutan keempat sampai ke-6 mereka. Atau sampai ke-7. Ya, Indonesia masih lebih kuat dari Israel angkatan perangnya. Jadi saudara, misalnya ya, mentang-mentang Malaysia lebih kecil angkatan perangnya, lalu Indonesia sewenang-wenang mengambil pulaunya atau menginvasi, lalu teriak dengan slogan-slogan, ganyang Malaysia begitu, orang Kristen harus berani berkata, Pak Presiden, pemerintah ini peperangan yang salah. Kami orang Kristen protes. Kami tidak mau ikut. Ini peperangan yang salah. Ini namanya selektivisme. Harus diseleksi perang ini benar atau salah.
Tapi kalau negara luar yang senang, Amerika sekalipun, ya sudah, nggak gimana kalau mati? Ya kalau mati, Tuhan memang sudah menetapkan kita mati dalam peperangan, ya enggak apa-apa. Toh, rumah kita selama-lamanya bukan dunia dalam kondisi yang sekarang ada langit bumi baru kelak. Amerika mentang-mentang dia negara besar lalu invasi Indonesia ya, kirim kapal induk, kirim 3 kapal induk, di selatan 1, di timur 1, di barat 1. Di utara dia tidak berani pasti karena ada Cina di utara kan. Lalu mulai kepung Indonesia. Lalu pemerintah berkata kita harus perang mempertahankan negara kita. Orang Kristen wajib terlibat. Itu bukan peperangan yang salah. Kita harus terlibat saudara. Jelas ya, ini mirip saudara. Ada laki-laki dari luar masuk ganggu istri saudara di rumah saudara. Ganggu anak gadis saudara. Saudara diam saja, Anda banci. Anda lebih baik tidak usah jadi laki-laki. Paham ya? Anda pasti marah kan? Usir keluar orang yang mengganggu itu kan? Ini mirip saudara, ini sama ya. Nah di dalam konteks ini ketika orang Kristen mengambil bagian dalam peperangan yang benar, lalu nanti terjadi pembunuhan, itu tidak salah dan tidak berdosa. Itu sama dengan kasus di dalam Alkitab ketika Daud membunuh musuh bangsa Kanaan yang jahat atas perintah Tuhan, Daud tidak berdosa. Saul pun sama, tidak berdosa. Kecuali dalam hal Saul memberontak kepada Tuhan sebagaimana kita bahas tadi. Jelas ya? Jadi orang Kristen reform pandangannya adalah selektivisme. Untuk peperangan yang benar kita ikut. Kalau membunuh bagaimana? Tidak berdosa. Asal Anda membunuh konteksnya benar. Kalau musuh lagi menyerah, mereka tidak menyerang lagi lalu Anda membunuh, Anda berdosa, Anda membunuh. Tapi kalau lagi sedang dar-der-dor, lalu Anda menembak musuh dan musuh meninggal, Anda tidak berdosa membunuh di sana. Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab negara. Kalau begitu negara yang berdosa, karena ini peperangan yang benar, negara tidak berdosa. Kalau begitu tanggung jawab siapa? Tuhan yang bertanggung jawab. Karena Tuhan sedang menjalankan pedang keadilan untuk menegakkan keadilannya kepada orang-orang durhaka dan orang-orang jahat yang menyerang sewenang-wenang satu negara. Tapi dalam konteks tertentu dan sering terjadi, orang-orang durhaka, bangsa-bangsa durhaka malah menang dan menindas, memporak-porandakan bangsa yang benar. Mereka menambah dosa mereka dan tunggu saatnya nanti Tuhan akan menghukum mereka. Kalau tidak di sini, nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mereka tidak akan berkelit dan Tuhan akan menghukum mereka. Jelas ya saudara ya? Jadi kalau begitu boleh tidak orang Kristen jadi tentara? Boleh. Tapi tidak boleh dipaksa ya. Kalau anak muda mau jadi tentara, engkau paksa-paksa hanya karena nanti, kalau dia punya pangkat tinggi, nanti saya sebagai orang tua bangga begitu ya. Tidak saudara. Tapi kalau anak kita mau tentara, suruh mereka jadi tentara. Ya, tidak usah takut mereka nanti perang, asalkan peperangan benar, itu tidak masalah ya. Bahkan kita sendiri pun, kalau negara membutuhkan di dalam satu peperangan yang benar, kita juga bisa terlibat. Dan jikalau terjadi pembunuhan, kita tidak sedang dalam posisi bersalah. Tapi kita berada dalam posisi yang benar. Demikian saya pikir saudara yang bisa saya sampaikan dalam khotbah pada pagi hari ini. Dan aplikasi yang sangat luas yang saya bisa berikan adalah bagaimana kita mensakralkan hidup. Hidup ini sakral, maka jangan membunuh. Kalau jangan membunuh berarti jangan berlaku jahat. Ya. Kalau tidak ada kejahatan, maka tidak ada pembunuhan, saudara. Tapi karena ada kejahatan, dan kejahatan memang kita tidak bisa hilangkan di dalam dunia yang berdosa ini, maka pembunuhan itu pasti terjadi. Nah, di dalam konteks ini ada pembunuhan yang benar, ada pembunuhan yang salah. Pihak yang salah dia membunuh secara salah, dan dia bertanggung jawab, dan Tuhan pasti akan menghakimi. Pihak yang benar dalam hal ini diwakili oleh negara dan pemerintah ketika membunuh, entah dalam peperangan atau di dalam melaksanakan pedang keadilan terhadap bandar narkoba atau penjahat kelas kakap,
atau teroris yang sudah sangat jahat membunuh banyak orang, maka negara tidak bersalah karena sedang menjalankan pedang keadilan dari Tuhan untuk menghakimi orang-orang durhaka. Tapi inti dari semua ini adalah apa? Hidup itu sakral. Maka mari kita menghormati hidup kita, menghormati hidup orang lain. Dan terutama saudara, penghormatan kita terhadap hidup kita dan hidup orang lain, landasannya adalah hukum kasih. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau prinsip ini dijalankan, tidak ada peperangan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kebencian, tidak ada mencelakakan orang lain. Biarlah kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan dan boleh semakin hari semakin mirip dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami mengenai etika Kristen, khususnya di dalam hal peperangan, membunuh di dalam peperangan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang taat kepada firman Allah, taat kepada Kristus, dan boleh hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, nilai-nilai etika, moral Kristiani yang sejati sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati kami, pimpin dalam keseharian kami, dan biarlah Tuhan juga membawa kami kembali minggu depan untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan dan melanjutkan pembahasan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.